Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Filipi, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Kitab Filipi, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan bacaan atau teks firman Tuhan pada pagi hari ini, secara khusus di ayatnya yang ke-10, maka kita melihat paling tidak ada 4 hal penting yang Paulus ingin tekankan melaluinya. Yaitu yang pertama adalah mengenal Kristus. Yang kedua adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang ketiga, turut serta mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan yang keempat, menjadi serupa dengan gambar dan rupa Yesus Kristus. Beberapa frasa singkat menguraikan semua yang diperlukan untuk kehidupan Kristen yang berkemenangan. Kristus adalah Sang Pencipta yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan kekal, yang datang ke dunia mengambil rupa manusia dan mati di atas kayu salib untuk membayar harga dosa-dosa kita. Yesus menebus dan membawa orang-orang pilihannya yang telah ditetapkan oleh Bapanya, dan orang-orang pilihan tersebut dipisahkan dari dunia yang berdosa ini. Mereka semua telah mengenakan kebenaran Kristus dan menjadikan kita semua satu dengan dirinya. Sehingga di saat Bapa memandang kita, Dia melihat kita serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Hal itu merupakan suatu peristiwa kebangkitan yang merupakan bukti yang tidak terbantahkan, yang mengidentifikasikan bahwa Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa. Itu adalah kebangkitannya yang mulia, yang mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa, yang juga bekerja di dalam diri anak-anaknya, yakni orang-orang kudus Allah. Kuasa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa supranatural, di mana Kristus menghidupkan dan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya dari kematian rohani
kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Alkitab berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dengan demikian, peristiwa kematian anak Allah di atas kayu salib memiliki kuasa pengampunan terhadap dosa, sedangkan peristiwa kebangkitan anak Allah menghancurkan kuasa dosa dan maut yang berkuasa dalam diri manusia yang telah jatuh. Sehingga melalui peristiwa kebangkitan tersebut, maka kita dapat bangkit dalam pembaruan hidup di dalam Kristus. Kristus juga merupakan teladan yang sempurna, yang tanpa dosa. Namun kesempurnaannya itu tidaklah menjadikannya sesuatu hal yang harus dipertahankan, melainkan Kristus telah belajar untuk menjadi taat atas seluruh kehendak Bapanya. Oleh karena itu, kita yang telah diselamatkan oleh darahnya dan dibaptis ke dalam kematiannya, serta telah dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dan untuk itulah, kita harus menjadi sempurna sama seperti Dia yang adalah sempurna. Kristus disempurnakan melalui semua penderitaan yang harus Dia tanggung. Demikian juga dengan kita. Kita pun harus menempuh jalan penderitaan yang sama seperti Kristus. Kita harus menjaga agar pandangan kita tetap tertuju pada Kristus, teladan kita yang sempurna, dan belajar ketaatan melalui semua yang harus kita derita demi Dia. Kita harus mempercayai Dia untuk membawa kita sampai pada akhir dari segala sesuatu, sehingga kita disempurnakan seperti Dia, tanpa noda dan celah. Dan saat kita tunduk pada tuntunan, bimbingan, dan koreksi dari Roh Kudus, maka Dia akan menggunakan segala sesuatu, termasuk penderitaan dan rasa sakit kita, untuk bekerja bersama-sama demi mendatangkan kebaikan, demi pujian dan kemuliaannya, seperti yang dilakukan Kristus sebagai teladan kita yang sempurna. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.